Lantas wayang potehi identik dengan perayaan Imlek di kelenteng-kelenteng atau yang dilakukan oleh umat Tridharma. Namun beda dengan pengemasan yang satu ini, kali ini wayang potehi digagas untuk memperkenalkan ke masyarakat. Tidak hanya saat perayaan Imlek saja, potehi dikemas dengan gopot atau wayang potehi keliling yang bisa dipertunjukkan di mana saja dan tanpa batasan waktu. Gopot digagas oleh umat Tridharma Kelenteng Hongsan-kyong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setiap kali akan melakukan pertunjukan, kru dari wayang potehi Gopot ini tidak perlu melakukan persiapan yang ekstra. Mereka hanya mempersiapkan peralatan di mobil Gopot yang sudah diset sebagai panggung juga, sehingga tinggal menata dan mempersiapkan peralatan yang tidak begitu sulit, mulai dari menata wayang, alat musik, dan penataan lampu bisa dilakukan di atas mobil Gopot tersebut. Dengan dikemas, Gopot ini memudahkan pertunjukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan saat pandemi ini, wayang potehi masih bisa digelar tidak harus di kelenteng, tapi juga bisa di gedung pertunjukan, di lapangan, di mal, bahkan di acara-acara pribadi. Untuk ritual atau sekedar pengisi acara di pondok pesantren. Seperti itu. Dan kelenteng mungkin yang bisa lestari karena kelenteng ada keyakinan untuk itu ritual, ada tidak ada penonton tetap dipentaskan di kelenteng, persembahan untuk dewa seperti itu. Tapi sejak Impres 67 dicabut oleh Bapak Abdurrahman Wahid, Gus Dur itu, potehi berkembang bebas, bisa main di mana-mana, masih bisa main di mall, di gereja, di pondok pesantren, di tempat-tempat pribadi yang membutuhkan mengundang itu. Mengundang, ya. Dengan Gopot, pagelaran atau pertunjukan potehi bisa menolong kru untuk memperluas pertunjukan wayang potehi, sehingga menambah penghasilan para kru di tengah pandemi ini. Karena saat pandemi, hampir tidak ada yang memanggil potehi untuk digelar di kelenteng. Bahkan saat diundang ke sejumlah tempat di luar kelenteng, Gopot bisa melayani pementasan untuk sebuah ritual tertentu, misalnya untuk pengusiran wabah penyakit seperti adanya wabah pandemi sekarang. Wayang potehi Gopot ini sebenarnya sudah digagas sejak 10 tahun lalu. Berangkat dari kesulitan mensosialisasikan ke masyarakat dan mahalnya biaya operasional, dengan adanya Gopot dengan harapan pementas bisa membayar biaya yang murah. Adanya Gopot, biaya pementasan murah, sehingga banyak sekali yang mementaskan potehi. Yang akhirnya sosialisasi potehi ke masyarakat tersampaikan dengan adanya kesenian potehi ini. Dan potehi saat ini bergerak bebas di mana-mana. Sebelumnya potehi hanya digelar di kelenteng saja, bahkan potehi tetap dimainkan meski tidak ada penonton. Hal ini dikarenakan pementasan potehi ini dipersembahkan untuk para dewa. Namun hal ini tidak dikenal masyarakat banyak. Lain lagi setelah muncul ide Gopot ini, semuanya sesuai prediksi bisa dikenal masyarakat luas secara cepat. Gopot sangat mempermudah kru pementasan mobil yang sudah diset menjadi panggung, tidak perlu lagi kesulitan atau kerja keras untuk melakukan pementasan. Ketika tiba di lokasi tinggal membuka bak mobil dan mempersiapkan dengan cepat acara tersebut. Dengan terobosan Gopot ini, masyarakat mengaku puas dan senang dengan adanya potehi keliling. Karena hal ini akan mempercepat memperkenalkan potehi ke masyarakat, sehingga masyarakat semakin sayang dengan kesenian potehi tersebut. Pementasan dimanapun akan selalu siap dan cepat terlaksana jalannya pementasan. Seperti di Kelenteng Gudo ini, hanya beberapa menit pementasan sudah bisa dimulai. Yang pertama adalah dengan mempersembahkan pementasan untuk para dewa. Selanjutnya, pementasan di Kelenteng Hongsan-kyong ini menceritakan tentang penyelamatan kerajaan Tongpyo yang dipimpin oleh pendekar Kue Jaiki dengan Raja Li Liongqi dari kemurkaan Raja Angkutat dari kerajaan Bohwai. Menceritakan kalau satu kerajaan kecil, kerajaan Bohwaikok di bawah kekuasaan Raja Angkutat berambisi berkeinginan untuk menaklukkan kerajaan Tokyo dengan cara dia mengirimkan 4 barang hantaran, satu berupa surat Hikbansi, kedua Gendewa Tailikyong, ketiga Mustika Ngotokju, dan keempat binatang Saijuhao, dengan mengajak bertaruh kerajaan Tokyo itu di bawah kekuasaan dari seorang Raja Tongbengkok gelarnya, nama Li Liongqi. Dengan mengajak bertaruh kalau Tongbengkok Li Liongqi beserta bawahannya tidak bisa memecahkan 4 barang hantaran termasuk
harus bisa membaca surat ekspansi, harus sudah bisa baca, harus bisa membalasnya. Kedua, harus bisa untuk menyebut asal-usul Gendewa Tailikyong juga harus dibentangkan, termasuk juga Mustika Ngotokju. Keempat, membunuh binatang Saijuho berupa seekor singa, termasuk binatang langka yang tidak mempan dengan senjata tajam apapun. Nah, di situ akhirnya muncul satu Perdana Menteri nama Lipek, orang pandai yang punya ilmu perbintangan, sedikit punya ilmu kedewaan, bisa mengetahui kalau yang bisa bentangkan Gendewa, yang bisa membunuh binatang Saijuho hanya satu pendekar, titisan dari bintang harimau putih yang jursi ke dunia, menitis satu pendekar nama Kwe Chunggi. Nah, di situ Perdana Menteri Lipek pertama bisa untuk mengartikan, bisa menjelaskan asal-usul 4 barang hantaran dari kerajaan Bowaikok, dan satu pendekar Kwe Chunggi lah yang bisa bentangkan Gendewa Tailikyong, bisa membunuh binatang Saijuho. Nah, di situ Kwe Chunggi sebenarnya satu pesakitan yang meringkuk dalam penjara, yang mau dijatuhi hukuman mati. Dengan jasa-jasa dari Kwe Chunggi, dia tidak mendapatkan kedudukan pangkat, justru Kwe Chunggi terbebas dari hukuman mati. Nah, di situ Kwe Chunggi nanti dialah yang bakal menghimpun kekuatan, kumpulkan semua pendekar-pendekar gagah yang bakal menegakkan kebenaran demi kerajaan Tongteo. Tim Kilas Republik melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.